Kebun Raya Bogor di Kota Bogor, Jawa Barat kembali dibuka untuk umum. Untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, pengelola terapkan protokol kesehatan ketat bagi para pengunjung. Berikut liputan jurnalis Jawa Post TV Nurul Hotimah dan juru kamera Trisabdo Aji. Setelah 4 bulan tutup, akhirnya mulai hari ini 7 Juli 2020 Kebun Raya Bogor kembali dibuka untuk umum. Namun bagi para pengunjung yang ingin berkunjung ke Kebun Raya Bogor ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Nah, untuk mengetahui protokol kesehatan apa saja sih yang harus kita patuhi saat berkunjung ke Kebun Raya Bogor, saat ini telah bersama saya General Manager Pengelola Kebun Raya Bogor, Marga Anggrianto. Halo Pak Marga. Halo, selamat pagi. Pak, ini protokol apa saja sih Pak yang diterapkan sama pengelola Kebun Raya Bogor, mengingat mulai hari ini sudah mulai dibuka untuk umum ya Pak ya? Baik, kita mungkin mulai dari depan dulu ya. Dari depan pengunjung yang masuk itu wajib untuk cek suhu tubuh dan cuci tangan. Jadi kita perbanyak tempat cuci tangan di depan dan di dalam. Jadi pengunjung yang masuk wajib menggunakan masker dan cuci tangan. Apabila pengunjung tidak punya masker, maka kami tidak perkenankan masuk. Tapi kita tidak serta-merta tidak memperkenankan saja. Kita di depan juga kita menyediakan titik untuk penjualan masker. Jadi bagi pengunjung yang ingin tetap masuk tapi tidak punya masker dan tidak membawa hand sanitizer, kita di depan menyediakan juga. Lalu ketika dalam pun di segala fasilitas kami pun sudah kami batasi dengan penanda. Jadi kayak kursi-kursi taman, bahkan di bus wisata, di segala macam sudah kami tandai bahwa segala macam fasilitas kami itu kami batasi 50%. Begitu juga di taman. Nanti di taman akan ada lingkaran-lingkaran penanda. Jadi apabila ada yang ingin beristirahat atau berpiknik di taman, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu terbagi cukup jauh. Jadi tidak berkerumun lagi, cuman kami bikin lingkaran-lingkaran penanda. Jadi misalnya ada satu kelompok, satu keluarga di sini, ada keluarga lain pengen berpiknik di dekat situ, tidak diperkenankan, ada titik yang lain. Seperti itu penerapan protokol kita, Mbak. Dan kami juga untuk di era new normal ini, Kebun Raya Bogor menerapkan sistem pembelian online atau cashless. Jadi kami mengurangi transaksi tunai, gitu, Mbak. Oke, Pak, ini kan mengingat Kebun Raya Bogor ini sangat luas sekali ya Pak ya. Apakah semua area ini dibuka untuk umum atau hanya sebagian saja? Untuk area ini dibuka semua untuk umum, cuman kami membatasi di fase awal ini ya, fase uji coba. Fase uji coba seminggu kami membatasi area edar mobil. Jadi area edar mobil pengunjung itu langsung masuk ke titik kantong parkir karena kami ingin mempromosikan wisata sehat. Jadi kami perlu edukasi pengunjung terlebih dahulu ya, pasti akan ada yang bertanya kenapa tidak boleh parkir. Cuman kami ingin mengedukasi dan ada area-area yang mobil pribadi tidak boleh masuk, tapi kita berikan solusi dengan sepeda sewa sepeda atau naik bus wisata atau mereka boleh menggunakan sepeda pribadi. Tapi area mobil yang kita batasi seperti area ini Mbak, kalau bisa dilihat di area inilah yang udah kami batasi area edar mobil. Ini fase uji coba kami. Jadi kami ingin mempromosikan wisata sehat secara menyeluruh sih, seperti itu. Pak, ini kan biasanya kalau di Kebun Raya Bogor pengunjung ini kan ramai karena suka rombongan ya Pak ya, lebih dari 20 orang. Nah, untuk saat ini apakah ada pembatasan jumlah rombongan atau dibebaskan saja atau seperti apa? Kami melakukan pembatasan jumlah pengunjung. Untuk rombongan tidak. Jadi rombongan mengikuti dari jumlah pengunjung saja. Jadi Kebun Raya Bogor setelah kami hitung kami sanggup menerima 21.000 pengunjung dalam satu waktu. Itu dihitung dari area lahan terbuka saja ya. Kami belum menghitung area yang lain karena Kebun Raya Bogor sangat luas. Jadi area-area terbuka kami setelah kami hitung kami mendapatkan maksimum pengunjung 21.000. Itu dihitung dengan ketentuan setiap individu memiliki space 4 meter persegi, 1 meter ke depan, 1 meter ke belakang dan kanan kiri. Lalu 21.000 itu tidak kami loss begitu saja. Di fase awal ini kami hanya membatasi 5.000 tiket terlebih dahulu. Jadi dari tanggal 7 Juli sampai 14 Juli. Lalu dari tanggal 15 Juli sampai 31 Juli kami memberi pembatasan sebanyak 10.000 tiket dalam satu waktu. Dalam satu waktu berarti kami menandakannya itu dengan pengunjung kan online. Jadi dengan QR. Ketika masuk itu kita tap in QR, ketika keluar scan out QR-nya. Jadi kami akan mengetahui secara real life pengunjung yang ada di dalam. Itu kami batasi 10.000. Lalu di bulan Agustus, 1 Agustus sampai 30 Agustus itu kami batasi 15.000. Lalu di bulan September dan berlaku permanen seterusnya itu 20.000 pengunjung dalam satu waktu. Karena sesuai perhitungan kami tadi, kami mendapatkan perhitungan Kebun Raya Bogor dapat menampung 21.900 orang, maka kami batasi di new normal utuh yang September nanti 20.000 dalam satu waktu. Pak, ada kriteria khusus nggak sih Pak? Misalnya ibu hamil atau anak-anak usia di bawah 9 tahun itu masih diizinkan untuk berkunjung ke Kebun Raya Bogor atau tidak?
masih diizinkan karena kami kan konsepnya wisata sehat ya. Dan mungkin seperti Mbak lihat ketika datang orang itu sangat berjarak antara satu dengan yang lain karena memang Kebun Raya Bogor memiliki area yang sangat luas. Jadi kami tidak melakukan pembatasan di situ, dan yang kami harapkan adalah ya mematuhi protokol yang lingkaran-lingkaran yang kami buat. Jadi ada kelompok keluarga pingin berduduk-duduk di rumput, ya di lingkaran tersebut. Jadi nggak itu salah satu upaya kami dalam pencegahan penyebaran COVID di sini. Pak, untuk kampanye sehat sendiri Pak dari Kebun Raya Bogor untuk para masyarakat ataupun para pengunjung yang hadir untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, apa yang dilakukan sama pengelola Kebun Raya Bogor ini? Baik, kami tentu saja punya beberapa lini materi kami ya yang kami bisa sampaikan kepada pengunjung. Yang paling terdepan adalah yang materi luar. Materi luar itu sosmed kami. Di sosmed kami udah kami tekankan berkali-kali untuk segera mematuhi protokol kesehatan, dan bahkan ketika datang ke sini pun ada beberapa titik kami pasang lagi spanduk dan peringatan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Hal yang paling basic yang mungkin teman-teman bisa lihat itu hal paling basic. Kami paling tidak menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk rajin mencuci tangan pun kami sudah menambah beberapa titik fasilitas cuci tangan sehingga kami tidak hanya berhenti di sosialisasi, cuman juga kami terapkan instalasi tempat cuci tangan baru. Untuk akses sendiri nih Pak di Kebun Raya Bogor kan pintunya banyak nih Pak. Apakah semua dibuka atau hanya sebagian saja? Untuk di fase bulan Juli ini, fase awal kami hanya membatasi satu pintu, yaitu di pintu 1 atau pintu Sambrama, itu one in one out. Nanti ketika di fase berikutnya di Agustus ke sana kami memberlakukan 2 pintu, pintu 1 atau pintu Sambrama, dan satu lagi itu pintu 3 atau sebagian besar menyebutnya di depan rumah sakit. Nah, itu di situ. Pak, kalau di DKI Jakarta kan saat ini masih dibatasi ya Pak ya, hanya warga DKI Jakarta ber-KTP DKI Jakarta saja yang bisa berkunjung. Kalau di Kebun Raya Bogor sendiri ada pembatasan nggak Pak untuk wilayah dari pengunjung sendiri? Di Kebun Raya Bogor kami tidak melakukan pembatasan dari kedatangan wilayah sih, kami tidak memberlakukan itu. Cuman kami hanya memberlakukan pembatasan dari jumlah tiket yang terjual. Cuman pembatasan orang dari manusia dari daerah tertentu tidak kami batasi. Baik, terima kasih Pak Marga atas waktunya berbincang dengan Jawa Post TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan General Manager Pengelola Kebun Raya Bogor Marga Ardianto, Nurul Khotimah, Trisabdo Aji, Jawa Post TV.